Ini adalah bangunan bersejarah di Kota Padang. Bangunan era kolonial Belanda ini berstatus dilindungi, namun tidak terawat. Kemudian rusak akibat gempa. Saran tim UNESCO tidak dipedulikan dan akhirnya lenyap. Kenapa ini bisa terjadi? Yuk, tonton sampai habis. Sebuah kota tua tentu harus didukung oleh bukti-bukti sejarah. Salah satu bukti sejarah adalah kehadiran bangunan-bangunan tua di kota itu. Bangunan-bangunan itu, jika dilindungi, akan mampu melewati zaman dan menjadi saksi bisu peradaban masa lampau kota tersebut. Karena alasan itulah, banyak pejabat kota tua di dunia berjuang menyelamatkan bangunan tua di kotanya. Mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit, serta melibatkan ahli untuk merawat dan melindungi. Apa jadinya jika kota itu kurang peduli terhadap bangunan bersejarahnya? Benda tak bergerak yang menjadi saksi perjalanan panjang kota itu, akhirnya lenyap satu persatu. Itulah yang terjadi di Kota Padang. Salah satu bangunan bersejarah di Kota Padang dirubuhkan tanpa sisa, padahal cagar budaya yang sangat menarik itu sering menghiasi buku dan brosur terbitan institusi pemerintah daerah. Kenapa ini bisa terjadi? Sebelum membahas bangunan tersebut, mari kita tinjau sejenak sejarah singkat Kota Padang untuk memahami latar belakang bangunan-bangunan bersejarahnya. Sejarah Kota Padang terkait dengan kedatangan VOC membeli lada dan emas. Untuk memonopoli perdagangan, pada tahun 1666, VOC mendirikan benteng sekaligus loji di dekat muara di pinggir Batangarau. Itu hanya lokasi kecil yang dikelilingi rawa dan hamparan pohon kelapa. Benteng itu dijadikan markas besar VOC di pantai barat Pulau Sumatera. 3 tahun kemudian, pada 7 Agustus 1699, orang Melayu di Padang menyerbu benteng itu. Meski tidak berhasil mengusir VOC, tanggal peristiwa itu dijadikan sebagai hari ulang tahun Kota Padang. Ketika mendirikan benteng, VOC membawa sejumlah orang Nias sebagai pekerja dan sekelompok orang Tionghoa untuk membantu perdagangan. Setelah VOC berkuasa selama 115 tahun, pada tahun 1781, Inggris menyerang VOC dan menguasai Padang, tapi 3 tahun kemudian menyerahkan kembali kepada VOC hingga berkuasa selama 11 tahun. Pada tahun 1795, Inggris kembali merebut Padang dan berkuasa selama 24 tahun. Selama periode Inggris inilah 100 pendamping tentara Inggris, yaitu orang-orang India, menjadi komunitas kota. Ketika Inggris menyerahkan kembali Padang kepada Belanda pada tahun 1819, di Sumatera Barat sedang terjadi perang saudara antara keluarga kerajaan Minangkabau di Pagaruyung dan pendukung adat melawan penganut Islam fanatik Wahabi. Karena tidak sanggup mengendalikan situasi, petinggi kerajaan Minangkabau di Pagaruyung meminta bantuan Belanda hingga Belanda terlibat perang pada tahun 1821. Periode Perang Paderi ini memengaruhi bangunan di Kota Padang untuk keperluan militer, yaitu barak tentara, penjara, gedung penyuplai perlengkapan militer, dan rumah sakit tentara. Fasilitas militer ini juga sangat sibuk saat kolonial Belanda menghadapi Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1915. Menjelang berakhirnya Perang Paderi, pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat government Sumatera West Coast atau pusat pemerintah Sumatera Barat yang wilayahnya termasuk Tapanuli. Pada 1 April 1906, Padang ditetapkan sebagai gemeente atau kota, dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda berakhir pada 17 Maret 1942 ketika Jepang menduduki Padang. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Padang menjadi kota yang sibuk dengan ditemukannya batu bara di Sawalunto dan semen di Indarung. Jalur kereta api dan pelabuhan Emahiven dibangun untuk tujuan ekspor batu bara, sedangkan komoditas pertanian dan hutan seperti kopi, kayu manis, dan rotan terus mengalir dari pelosok Sumatera Barat untuk diekspor melalui Padang. Aktivitas perdagangan ini membuat kantor dagang dan gudang untuk ekspor tumbuh di sekitar pelabuhan Kota Tua Batang Arau yang kini terkenal dengan nama Padang Kota Lama. Kehadiran bangsa Tionghoa, Nias, India, Jawa, juga Belanda dan bangsa Eropa lainnya menjadikan Padang tumbuh menjadi kota modern yang multi-etnis. Ini ditambah dengan orang-orang Minangkabau sebagai penduduk pribumi yang memiliki kemampuan dalam perdagangan, yang menyebabkan mereka tidak tersingkir tetapi ikut membangun pasar dan menjadi pelaku perdagangan. Gempa dan tsunami, salah satu ancaman serius terhadap bangunan di Kota Padang melewati zaman. Selama era kolonial, tercatat Padang pernah 2 kali dilanda tsunami yang dipicu gempa di atas 8 skala Richter yang bersumber di Samudra India. Tsunami pertama terjadi pada 10 Februari 1797, pukul 10 malam, saat Padang dikuasai Inggris. Hantaman tsunami menyeret kapal dagang Inggris seberat 150 ton sejauh 1,2 km ke daratan
melewati benteng dan menghantam 2 rumah kayu hingga rusak. Esoknya beberapa kapal yang lebih kecil ditemukan terdampar di atas pasar. Gempa dan tsunami menghancurkan seluruh bangunan, hingga penduduk Padang di bawah pemerintahan Inggris terpaksa membangun ulang kota Padang. Tsunami kedua terjadi pada 24 November 1833 yang diperkirakan setinggi 3 hingga 4 meter. Bencana ini terjadi saat kolonial Belanda sibuk menghadapi Perang Padri. Salah satu bangunan bersejarah yang memiliki catatan pernah direnovasi akibat gempa tahun 1833 ini adalah Masjid Raya Ganting, masjid tertua di kota Padang. Kerusakan akibat gempa dan tsunami tersebut kemungkinan menjadi salah satu penyebab tidak ditemukannya bangunan yang utuh peninggalan sebelum tahun 1833 di kota Padang. Juga tidak ada sisa bangunan sebelum tsunami tahun 1797. Faktor lain yang merusak bangunan di kota Padang adalah kebakaran yang sering terjadi, terutama di kawasan pasar, kemudian dampak peperangan dan renovasi atau penggantian dengan bangunan yang baru oleh pemiliknya, termasuk bangunan milik pemerintah. Perlindungan bangunan bersejarah di kota Padang secara formal baru dimulai pada tanggal 26 Januari 1998 ketika Wali Kota Madya Padang mengeluarkan surat keputusan penetapan 74 bangunan cagar budaya. Sebenarnya hanya 73 bangunan, karena satu bangunan yang ada di daftar itu justru diberi catatan sudah diganti dengan bangunan baru. Pada 30 September 2009, gempa 7,6 SR mengguncang kota Padang dan menghancurkan sebagian besar bangunan bersejarah itu. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Sumatera Barat menemukan 6 bangunan hancur akibat gempa tersebut, sedangkan 6 bangunan lainnya, bahkan sebelum gempa, juga sudah hilang atau kehilangan bentuk aslinya karena dibangun ulang pemiliknya. Bangunan ini ada dalam daftar yang dilindungi dan tercatat sebagai rumah tinggal keluarga M. Yatim. Lampiran surat keputusan menyebutkan bangunan ini didirikan pada tahun 1902. Referensi sejarah terkait waktu pendirian dan fungsi bangunan sangat minim. Ada sumber yang menyebutkan bangunan ini pada era kolonial Belanda pernah dijadikan sekolah, kemudian tempat tinggal pejabat Belanda. Namun yang paling terkenal, bangunan ini pernah dijadikan toko batik pada tahun 1950-an. Yang menarik adalah arsitekturnya yang bergaya pramodern, yaitu campuran dekorasi klasik dengan modern. Arsitektur pramodern yang berkembang sekitar tahun 1900 merupakan style bangunan tertua era kolonial yang masih ditemukan di kota Padang. Tim UNESCO yang melakukan survei kondisi bangunan bersejarah di kota Padang pasca gempa 2009 mencatat masih ada 32 bangunan lama di kota Padang yang berarsitektur pramodern. Namun hanya 12 bangunan yang berstatus dilindungi karena masih asli. Bangunan itu diantaranya Gedung Geowehri, Museum Bank Indonesia, dan Kantor Bank Mandiri yang terletak di Jalan Batangarau. Kemudian gudang distributor semen di Pasar Gadang. Bangunan ruko dengan arsitektur yang sama adalah deretan ruko era kolonial Belanda di kota Bukit Tinggi, seperti yang terlihat pada foto lama yang dipotret sekitar tahun 1915. Bangunan ini terletak di Jalan Pasar Malintang, Kota Padang, sebuah jalan pendek yang sangat strategis di kawasan Padang Kota Lama. Lokasinya bersebelahan dengan Pasar Gadang, stasiun kereta api Pulau Air, Jalan Batang Arau, kawasan Kampung Cina, Pasar Batipuh atau Kampung Keling India, dan Kampung Nias. Bangunannya mirip ruko zaman sekarang. Ada 5 ruangan berlantai 2 yang terpisah. Di bagian depannya terdapat arkade atau lorong dan sangat dekat dengan jalan. Meski berdiri di kawasan pasar, bangunan ini berdiri sendiri atau tidak menyatu dengan bangunan lainnya. Tiang-tiang arkadenya 10 kolom. Dindingnya yang tebal terbuat dari susunan bata. Ada 2 bangunan lain di kota Padang yang serupa dengan ini, namun lebih kecil. Pertama terletak di Jalan Nipah, kawasan Kampung Cina. Bangunan ini hanya terdiri dari 7 kolom tiang arkade. Foto lama memperlihatkan bangunan toko ini masih baru. Ornamen puncaknya juga indah. Sayang bangunan ini sudah banyak berubah dan sekarang ornamen atasnya sudah hilang karena itu tidak termasuk yang dilindungi. Bangunan kedua adalah gudang distributor semen yang sekarang bangunan cagar budaya. Bangunan yang berada di Pasar Hilir, Kelurahan Pasar Gadang ini sekarang masih terawat. Ini foto lama dari arah Masjid Muhammadan, Masjid Komunitas Orang India. Bangunan gudang distributor semen itu terlihat hanya memiliki 4 kolom tiang arkade. Ornamen puncaknya juga lebih sederhana. Kepedulian pemerintah Kota Padang terhadap bangunan megah di Jalan Pasar Malintang ini sejak dulu sangat kurang. Bangunan ini nyaris tidak digunakan sejak tahun 1990 dan sejak ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1998 tidak pernah direnovasi. Ini adalah foto pada April 2005 ketika bangunan masih utuh, namun kurang terawat. Dindingnya ditumbuhi tanaman dan pohon di sampingnya dibiarkan menggerogoti bangunan. Sedangkan ini adalah foto sehari setelah gempa 30 September 2009. Bangunan dalam kondisi rusak parah, bagian depannya rubuh, mahkotanya jatuh berkeping-keping dan kolom-kolom arkadenya hancur.
Hasil survei tim UNESCO pasca gempa yang dipublikasikan pada tahun 2010 menyebutkan bangunan ini mengalami kerusakan parah dan perlu prioritas sangat tinggi untuk ditangani. Tim UNESCO memberikan catatan cara penanganan darurat dan langkah-langkah restorasi. Sayang saran ini tidak ditindaklanjuti pemerintah. Pada Februari 2017, bangunan ini sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong. Eko Alvarez adalah doktor arsitektur Universitas Bungata Padang yang semasa hidup aktif mendata dan melakukan studi terhadap bangunan bersejarah di kawasan Padang Kota Lama. Ketika diwawancarai pasca gempa 2009, ia menyebutkan sebagian besar bangunan penting yang menjadi tapak sejarah Kota Padang sebelum gempa dalam kondisi lapuk dan dibiarkan terbengkalai tanpa penguatan. Sebenarnya, kata Alvarez, tidak ada gempa pun bangunan-bangunan itu bisa runtuh. Ia mengingatkan betapa pentingnya pemerintah mengawasi penanganan bangunan bersejarah yang rusak akibat gempa 2009. Jika tidak diawasi, bangunan pusaka itu akan direnovasi sembarangan oleh pemiliknya, yang tentu akan menghilangkan semuanya. Sayang, sebagian dari bangunan itu memang akhirnya hilang atau berubah wajah. Sebagian bangunan yang selamat pun banyak yang tak terurus. Bukti sejarah perjalanan panjang Kota Padang yang berumur lebih 3,5 abad lenyap satu persatu. Kita jelas tidak bisa menyelamatkan yang telah hilang, tetapi bisa mencegah kejadian yang sama terulang kepada bangunan yang tersisa. Menurutmu, bagaimana cara menyelamatkan bangunan bersejarah yang tersisa di Kota Padang dan di kota-kota tua lainnya di Indonesia? Juga, bagaimana kondisi bangunan-bangunan bersejarah di kotamu? Apakah pejabat kotanya jauh lebih peduli? Silakan berbagi cerita dan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.